Will, coba cek saldo rekening Dr. Richard Lee Yang mana? yang paling banyak. Sejujurnya aku bisa bukain, aku bisa kasih lihat, tapi aku nggak tahu kalau angkanya. Membagongkan Harusnya. 19 miliar rupiah. Wow, buset! Aku nggak tahu loh dari sini gue ada segini sumpah. Dok, berapa sih pendapatan dokter sebulan? Kepo ya? Lebih sedikit lah kayak gitu ya. Dan semuanya sudah kita laporkan pajak ya, jadi nggak ada masalah. Saya open semuanya di sini karena saya semua bayar pajaknya real. Jadi dari YouTube 1,2 sekian M. Dari YouTube 1,2 sekian M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, selalu sehat, jangan lupa beribadah. Untuk teman-temanku aku doakan semoga sehat walafiat, panjang umur dan rezeki-rezekinya lancar, amin. Oke, kita berjumpa lagi di channel Wage Sukma yang tentunya akan menyajikan berita-berita hangat yang bisa menginspirasi dan memotivasi kita semuanya. Seperti yang flashback kita opening di awal tadi bahwa Dr. Richard itu kekayaannya luar biasa. Beliau adalah memang benar-benar sukses. Nah, di sini kita akan reaction bagaimana kekayaan-kekayaan beliau, pendapatan beliau yang ada di YouTube maupun yang usaha-usaha beliau. Yuk kita langsung saja ikuti. Dok, berapa sih pendapatan dokter sebulan? Kepo ya. Tapi ini menarik untuk dibahas. Saya mau buka-bukaan semuanya di sini. Tujuannya bukan untuk nyombong, tujuannya bukan untuk pamer, tapi tujuannya supaya kalian bisa terinspirasi ya. Kenapa? Karena dulu tuh seperti yang aku ceritain di YouTube ataupun juga di buku-bukuku ya, bahwa dulu tuh aku tuh orang miskin banget, nggak punya rumah, saya masih nggak punya kendaraan mobil, dan mobil pertama yang saya beli dari hasil kerja keras saya, hasil keringat saya sendiri adalah mobil second Yaris. Waktu itu harganya 160 juta. Dan sekarang saya punya rumah, mungkin sekalian pendapatan Dr. Richard setiap bulannya. Saya akan jujur. Oke, di situ teman-teman, sebelum saya lanjut, ini ada beberapa ungkapan bahwa Dr. Richard itu dulunya juga nggak kaya, bukan keturunan orang kaya. Jadi ini adalah merupakan luar biasa ya, perjuangan, prosesnya, kerja kerasnya Dr. Richard, dan di sini bisa memotivasi kita ya. Ini memotivasi kita bagi kita teman-temanku yang belum sukses. Yuk, ini kita menjadikan, kita lihat bagaimana perjuangan-perjuangan Dr. Richard, bagaimana flashback ceritanya beliau. Nah, di situ kita akan menjadi pembelajaran. Oke, kita lanjutkan. Jujuran dengan kalian. Tapi ada yang lebih penting daripada berapa sih pendapatan Dr. Richard. Lebih ke dari mana aja sumbernya. Oke, saya akan ngomong ya. Dari pertama dari YouTube, karena kan orang bilang YouTube lebih dari TV. Dari YouTube saya dari tahun 2022. Ini data dari tahun 2022. Saya dapat dari YouTube tuh sekitar 1,2 M. Lebih sedikit lah kayak gitu. Wow, cuma dari YouTube aja 1,M loh. Ya Allah ya Rasulullah, dari YouTube aja kayak gini kok bilang nggak kaya gimana? Wow. Ya. Dan semuanya sudah kita laporkan pajak ya, jadi nggak ada masalah. Saya open semuanya di sini karena saya semua bayar pajaknya real. Jadi nggak ada masalah. Jadi bagi ada yang kemarin ngomongnya, wah pajak nggak pakai nama dia, memang susah sih. Tapi udahlah, menurutku nggak perlu dijawab orang yang nyinyir ngomong seperti itu punya ya. Jadi saya dapat dari YouTube 1,2 sekian M. Tapi kalau boleh jujur, saya tuh nggak pernah lihat duit saya dari YouTube loh. Jadi semua duit yang datang dari YouTube ditransfer. Wow, gaji YouTubernya saja mulai dari tahun 2022 sampai tahun ini sekarang, ya nggak pernah dilihat. Per bulannya 1,2 M, sekarang itu sudah tahun 2025. Wow, udah berapa tahun ya Allah, luar biasa, mantap. Rekening saya, sumpah demi Tuhan, sampai detik ini 1 rupiah pun saya nggak ngeliat. Karena saya tidak cari duit dari YouTube. Saya nggak cari duit dari YouTube, saya nggak cari duit dari Instagram, saya nggak cari duit dari TikTok. Pokoknya dari media sosial saya nggak cari duit. Ada sih endorse 1-2, kecil banget lah bisa saya bilang, nggak ada ya. Paling 1 tahun 30-45 juta, ya sekitar itulah. Kalau dibandingkan dengan artis-artis lain, saya kalah jauh. Bukan karena nggak laku, memang nggak laku juga sih sebenarnya. Tapi karena saya nggak cari dan patok harga itu nggak masuk akal. Kenapa? Karena memang saya nggak mau ngerjain. Dan saya ngerasa kayak dapat duit dari YouTube nggak akan ngerubah saya jadi kaya. Kalau mau ngerubah jadi kaya, jangan jadi YouTuber, jangan jadi TikToker, jangan jadi selebgram. Kalian nggak akan kaya. Kayanya cuma di konten doang. Aslinya itu nggak akan. Nah, kalau menurut Dr. Richard, kalau pengen kaya, tajir melintir itu jangan jadi YouTuber. Tapi kalau YouTuber pendapatannya 1 bulan 1,2 M kayak Dr. Richard, ya nggak kaya dari mana jadi YouTuber? Ya mending jadi YouTuber daripada susah-susah kerja ya kan? Ya aneh Dr. Richard ini. Ada yang bisa kaya kalau misalnya cuma mainnya itu. Tapi
Memang saya akui, pendapatan seorang YouTuber dibandingkan dengan pendapatan kerja di kantoran memang lebih baik. Kayak kalau punya anak jadi YouTuber kayak Just No Limit ya, atau Siska Call ya, better banget dibandingkan, bukan better lagi ya, mereka bagus banget penghasilannya dibandingkan dengan kerja-kerja di kantoran. Entah itu jabatan manajer lewat, manajer cabang bank ini lewat, pokoknya semuanya. Mending jadi YouTuber aja deh memang ya, atau jadi selebgram ya, dan juga bisa dapat barang gratis ya. Tapi nggak semua selebgram itu beruntung. Masih banyak dari mereka juga mengemis-kemis untuk di-endorse, bahkan cuma barteran aja. Jadi kadang kita juga nggak bisa percaya dengan mereka yang perawatan di klinik kayak gitu punya, sampai habis 50 juta, sampai habis ratusan juta kayak gitu punya. Itu endorse, Bu. Jangan kalian percaya. Dari Instagram, saya nggak dapat duit. Saya nggak pernah open BO di Instagram. Saya pernah munculin beberapa kali di Instagram saya di story, saya open BO kayak gitu punya. Kalau bagi yang mau endorse, silakan endorse. Begitu orang lihat harga saya, semuanya nggak boleh endorse. Nah, di situ kalau di Instagram tidak mendapatkan hasilnya karena per story bayar 1 juta. Aku jalan keluar aja jajannya 1 juta, itu kecil gitu loh maksudnya Dr. Richard. Wow, benar-benar luar biasa. Nggak kelihatan ya, kayak ya konglomerat kaya sukses, entah itu di media sosial, YouTube ataupun sampai YouTube-nya aja nggak dilihat. Instagram juga nggak mau, cuma per story 1 juta. Buat apa ya? Luar biasa pokoknya. Kayak nggak ada otak gitu ya harganya. Soalnya aku tuh mikir juga ya, kalau misalnya staffku bilang per story dibayar berapa, payah banyak, nanti per story dibayar 1 juta aja per story kayak gitu. Dalam hatiku aku jalan keluar ke depan aja, jajan aja, jadi kayak nggak worth it ya. Dan aku juga kayak nggak mau ngabisin banyak waktu untuk ngasilin duit yang menurutku posisiku sekarang tuh kayak ya nggak seberapa dapatnya. Dan aku lebih bagus mengerjakan suatu hal yang lebih penting ya. Sekali lagi, ini bukan sombong, bukan ria ataupun bukan flexing, tapi lebih kayak ngajarin kalian pada posisi tertentu, ketika kalian bisa menghasilkan lebih banyak lagi, kalian lebih bagus hilangkan yang kayak gituan punya pekerjaan-pekerjaan yang nggak begitu penting, nggak mendatangkan apa-apa. Ini soal mindset dulu, ini soal genset. Tapi benar sih, soalnya kan kalau misalnya kita nge-review sesuatu itu takes time banget, dan kita kan harus mencurahkan semua sesuatu di dalam situ. Masalahnya sumber pundi-pundi saya nggak dari Instagram ya, dari TikTok ada sih. Ya 2-3 something lah kayak gitu punya ya, 3 orang lah yang berani bayar, dan aku juga nggak begitu tinggi, dan menurutku engagementku lumayan bagus, tapi nggak ada yang ini ya, nggak ada yang mau endorse ya. Siapa tahu kalian nonton pengen jadi sponsor, mau endorse, sebenarnya aku terima kok, sebenarnya aku terima, sumpah aku terima, tapi harus sabar dan juga harganya agak. Wow, mau di TikTok itu kalau mau endorse Dr. Richard itu ya mahal guys, ya mahal, luar biasa, pokoknya keren. Tinggi, mohon maaf ya. YouTube juga, bagi kalian semua yang pengen sponsor, jadi aku ngomong kayak gini, gak ada yang mau sponsor tuh kan. Boleh ya sponsor, boleh banget sponsor. Ya boleh lah kalau nebeng kayak gitu punya. Tapi aku nggak cari duit di sana. Artinya aku nggak menggebu-gebu, nggak mengharapkan banget ya. Bagi kalian semua yang pengen endorse atau pengen kasih sponsor atau pengen kasih semangat kayak gitu punya, boleh banget. Ini bukan main job saya. Nah, dari TikTok saya sering banget visit, tapi sebenarnya saya nggak dibayar. Jadi kayak ada beberapa restoran mewah ngundang saya kayak gitu punya, mereka juga tahu mungkin ya nggak mau bayar Dr. Richard ya, karena kayak segan gitu ya. Jadi ya aku sih nggak jadi masalah. Aku senang banget bantuin orang. Jadi bagi UMKM juga ada beberapa UMKM yang sering aku storyin, aku taruh di feed, bahkan aku taruh di TikTok juga, itu semuanya free, gratis ya. Bahkan mereka mau bayar tuh aku tolak, nggak mau. Kenapa? Gini ya, aku ngerasa dari media sosial saya nggak menghasilkan apa-apa sebenarnya, cuma dari YouTube doang. Seperti saya bilang tadi, dari YouTube sebenarnya jujurnya saya nggak pernah lihat ada di rekening, tapi masuk kok di rekening karena saya laporkan juga di pajak ya. Lalu dari bisnis saya, apa aja bisnis dokter? Saya punya klinik kecantikan. Main bisnisnya adalah klinik kecantikan Athena yang saya dirikan kurang lebih 10 tahun yang lalu. Saya sendiri sudah berkecimpung di sana 8 tahun. Dari 1 klinik sampai sekarang jadi 17 klinik. Nah, di situ tidak hanya cuma dari YouTube pendapatannya, tapi juga punya perusahaan klinik kecantikan. Luar biasa, mantap. Yuk kita lanjutkan. Ya, peduli dengan YouTube, dengan Instagram, dengan TikTok, karena selama ini Athena itu besar. Bagi ada yang ngomong, dokter ini pansos, dokter ini kliniknya nggak laku.
laku banget sebenarnya. Cuma kan aku nggak mungkin ngomong aku laku banget loh, sumpah loh kayak gitu punya kan nggak penting banget. Patient safety, hasil untuk pasien itu adalah yang nomor satu, sehingga pasti akan berimpact pada harga ya. Beda nih dengan yang menengah ke bawah. Kalau menengah ke bawah kan yang penting murah, yang penting perawatan. Kalau Athena, klinik kecantikan Athena sendiri itu sebenarnya menengah ke atas. Yang kita kejar adalah apa? Bermanfaat untuk masyarakat. Kita pengen nolongin masyarakat, kita pengen nolongin pasien yang jerawatan, yang flekan parah, terutama yang korban skincare abal-abal, yang pengen jadi lebih cantik, yang pengen jadi lebih muda, yang pipinya kempot pengen berubah jadi lebih baik tapi pengen tampil natural. Itu loh yang kita mau selamatkan, itu loh yang kita mau bantu. Kita nggak peduli dengan berapa omsetnya, duitnya berapa. Saya selalu mengajarkan kayak gitu. Kenapa? Karena menurut saya kalau kita kerja jangan fokus akan duitnya, tapi fokuslah untuk berkarya. Kalau kalian berkarya, duitnya itu nanti akan ngikut kalian sendiri. Oke teman-temanku, itu adalah pemberitahuan bahwa Dr. Richard pendapatannya segitu luar biasa. Ini bisa menjadi motivasi teman-teman kita semua bahwa Dr. Richard itu awalnya juga dari orang yang benar-benar nggak punya. Bukan apa ya, beliau sudah ngomong juga beli mobil itu second Yaris itu loh. Nah seperti itu, dan sampai sekarang menjadi sukses dan keren. Dan ini di sini adalah pesan moral yang penting buat kita semuanya, bahwa kalau kita bekerja jangan kita fokus dulu utamakan kepada pendapatan atau penghasilan, tapi kita berkarya. Itu juga baik, itu juga bagus. Kita totalitas berkarya, kita totalitas berproses, kita totalitas membuat produk ya, membuat sebuah karya atau produk yang nantinya kita akan bisa menjadikan itu berhasil, dan ketemu grafiknya gimana, momennya gimana, dan keberhasilan kejayaannya nanti akan tahu setelah produk-produk itu akan menjadi diterima di kalangan masyarakat, atau performanya nanti kita bisa diterima di audien. Ini luar biasa. Semoga kita selalu sukses, tetap semangat ya teman-temanku. Karena apa? Segala sesuatunya kalau kita tekun pasti akan tekan. Nah, kalau tekun pasti akan tekan, pasti akan jaya, pasti akan sukses. Tetap selalu berkarya, inovatif, kreatif untuk kita semuanya. Oke, semoga ini bermanfaat teman-temanku. Saya akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap sehat, selalu sehat, jangan lupa beribadah. Tetap semangat. Oke teman-teman, jangan lupa beribadah. Oke teman-teman, tetap semangat, selalu sehat, jangan lupa beribadah. Salam rahayu untuk kita semuanya. Sukses. Something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where